Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yang di rumah bagaimana? Halo, semua sehat ya? Puji Tuhan. Memang ibadah tahun ini Saudara, terutama Paskah tahun ini sungguh berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa demikian? Ya, karena memang negara kita, bahkan dunia sedang dilanda pandemi virus corona. Jadi pasca tahun ini tidak ada telur ya. Beli telur masing-masing di rumah. Tidak ada telur pasca Natal tahun ini, pasca tahun ini. Nah, saudara, sebetulnya memang ada telur atau tidak ada telur pasca. Esensi pasca bukan letak pada telurnya. Walaupun dulu waktu saya masih kecil, kalau pasca itu pasti harus bangun pagi-pagi sekali, turuan ke gereja lebih dulu, lalu berburu telur pasca. Itu aja sebenarnya dinanti waktu saya kecil. Tidak peduli dengan ibadahnya, yang dipedulikan adalah telur pasca. Ya, tapi sudah esensi telur pasca bukan terletak di telur pasca itu, tapi terletak kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, saudara. Kalau kemarin ibadah Jumat Agung temanya adalah kematian teragung, maka kebangkitan Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah merupakan peristiwa yang teragung juga. Bahkan saya berani mengatakan bahwa tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, maka Natal itu tidak ada artinya. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, Natal bukan apa-apa. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, pemberitaan Injil pun menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya pun orang-orang yang malang, kata Rasul Paulus. Jadi semuanya itu sia-sia kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Jadi boleh saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi yang sangat sentral dalam kekristenan kita. Coba saudara bayangkan, semua doktrin iman Kristen itu dibangun berdasarkan apa yang menjadi kata Tuhan. Tetapi ketika Kristus mati lalu dia tidak bangkit, maka doktrin-doktrin kekristenan itu juga tidak ada artinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan, kepercayaan tentang kebangkitan Yesus, tentang penebusku hidup, itu menjadi sangat penting sekali. Bukan saja itu menjadi fondasi iman kita, bukan saja itu dasar keyakinan kita, tetapi itu juga menjadi tuntunan, menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi kita memiliki pengharapan yang pasti, bukan hanya pengharapan akan hari ini, tapi juga pengharapan kita akan hari esok. Itu bertumpu kepada keyakinan kita, apakah penebus kita hidup atau tidak. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penebusku hidup. Penebusku hidup ini menjadi sangat penting sekali. Mari kita lihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-19. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25.
Perhatikan saudara, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, ini merupakan keyakinan Ayub. Ini merupakan iman percaya Ayub tentang penebusnya. Sudah tahu kitab Ayub ini menurut para ahli ditulis abad 800 sebelum Masehi. Berarti ini jauh sebelum Yesus lahir. Ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus mati di kayu salib. Ini terjadi, pernyataan ini diucapkan ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Namun demikian, Ayub memiliki iman yang begitu luar biasa. Dia yakin bahwa penebusnya akan hidup. Kita akan hidup sesudah Yesus. Kita hidup setelah Yesus lahir di dunia. Kita hidup setelah Yesus mati. Kita hidup setelah Yesus bangkit. Kita hidup setelah Yesus naik ke surga. Dan kita hidup setelah Alkitab semua tertulis, firman Allah tertulis. Sehingga kalau kita sekarang mempercayai bahwa Yesus itu hidup, penebusku itu hidup, itu sangat beralasan karena kita punya firman Allah. Ayub beda, saudara. Tetapi dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Dia bisa melihat jauh ke depan, ribuan tahun ke depan, bahwa penebusnya itu hidup. Memang kalau kita bicara iman, seperti kalau saudara melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, rupanya Ayub memahami apa sih iman itu. Dasar dari pengharapannya dan bukti dari apa yang tidak dilihat, itulah pengharapannya. Itulah imannya. Saudara, kita akan lihat keyakinan Ayub ini, tetapi penebusku hidup, dalam konteks apa yang sedang dialami Ayub waktu itu, di mana Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi saudara, yang menjadi rahasia, menjadi pertanyaan besar itu kan, kenapa Ayub mampu bertahan sampai ke akhir, walaupun penderitaan itu begitu dahsyat, walaupun penderitaan itu begitu luar biasa dialami oleh Ayub, baik lahir dan batin. Kita semua tahu bahwa kekayaannya habis dalam waktu sehari. Anak-anaknya mati pada hari yang sama. Sahabat-sahabatnya mulai menjauhi Ayub. Tetapi rahasianya apa? Ayub bisa sampai bertahan ke akhir. Bukankah kita tahu, kita mendengar bahwa banyak anak Tuhan yang berguguran karena penderitaan, karena persoalan hidup. Dan saya yakin persoalan hidup yang mereka alami tidak sedahsyat yang dialami oleh Ayub. Namun banyak anak Tuhan yang berguguran imannya. Tapi Ayub kenapa, saudara? Dia bisa bertahan sampai ke akhir. Karena Ayub punya keyakinan. Tetapi aku tahu. Kata aku tahu di sini, percaya, yakin, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sudah dikasih Tuhan, kita akan melihat dampak dari keyakinan ini, akibat dari iman ini yang mengatakan penebusku hidup.
Itu seperti apa? Yang pertama, saudara, kenapa Ayub bisa bertahan sampai ke akhir dalam menjalani problem hidupnya, penderitaan hidupnya yang sangat dahsyat itu? Karena Ayub memiliki keyakinan bahwa penebusnya hidup. Ayub yakin penebusnya hidup. Itulah sebabnya dia tetap percaya sekalipun dihina. Mari kita lihat, saudara, Ayub pasal 19 ini ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Sudah perhatikan di sini. Kalau sudah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 di sini, bahwa sahabat-sahabat Ayub menyakiti hatinya. Perhatikan di situ, berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku, meremukkan dengan perkataan-perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Saudara, kalau kita membaca seluruh kitab Ayub, itu ada 4 sahabat Ayub: Elifaz, Bildad, Sofar, dan Elihu. Umumnya, saudara, yang namanya sahabat, ketika temannya itu sedang bermasalah, dia akan memberikan support. Itu sahabat yang baik. Dia akan memberikan pendampingan, dia akan memberikan penghiburan, dia akan memberikan pertolongan. Tetapi apa yang dialami Ayub? Keempat sahabatnya ini, saudara, menghina dia. Kamu mengalami penderitaan karena kamu fasik, kamu berdosa, kamu bertobat. Itu memang yang sering kali terjadi, bukan, di antara kita. Ketika kita mengalami masalah, mengalami problem, sahabat kita bukan memberikan dukungan, tapi biasanya apa, saudara? Menghakimi. Hanya tak tobato itu kan, menghakimi, mencela. Padahal sudah lihat Amsal pasal 17 ayat 17, yang namanya sahabat itu apa, saudara? Ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah mestinya sahabat. Tapi keempat sahabat Ayub ini enggak, saudara. Dia justru menghina Ayub, menyakiti hati Ayub dengan kata-kata yang seolah-olah itu bijaksana, seolah-olah itu hikmat dari Tuhan, tapi itu justru kata-kata yang menghakimi, yang menyakiti. Sehingga beban penderitaan Ayub makin berat. Namun demikian, Ayub tetap percaya. Ayub tetap bertahan. Seolah Ayub berkata begini, silakan saja kamu menyakiti hatiku, silakan saja kamu menghina aku, tapi ingat, aku percaya penebusku hidup. Pasti satu saat dia akan membela aku. Kira-kira begitu, saudara. Coba lihat juga pasal 18 ayat 24 Amsal ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, teman dan sahabat itu beda ternyata ya. Kalau teman itu bisa membuat kita celaka, bisa menikung dari belakang,
nikam dari belakang. Tapi kalau sahabat tidak, saudara, menaruh kasih pada waktunya, itulah sahabat. Sahabat-sahabat Ayub menghakiminya. Nah, coba perhatikan ayat 4 dan 6. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang akan menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, menyombongkan dirinya, dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, ingat, insaflah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Teman-teman Ayub, saudara, bukan saja menghina, menyakiti hati, tapi juga menghakimi, seperti saya katakan. Penghakiman yang disampaikan oleh teman-temannya ini seolah-olah itu adalah hikmat dari Tuhan, tetapi itu adalah beban yang membuat Ayub makin justru terpuruk. Namun sekali lagi, saudara, kenapa Ayub bertahan? Karena Ayub percaya tadi, tetapi aku tahu penebusku hidup. Inilah yang membuat Ayub bertahan. Saya yakin dan percaya kalau saudara-saudara juga memiliki iman seperti Ayub, penebusku hidup, maka persoalan apapun yang saudara alami, saudara pasti akan tetap bertahan dan tidak akan menyerah. Walaupun mungkin orang-orang yang sudah harapkan bisa menolong itu justru menyakiti hati saudara. Dengan itu milikilah iman seperti Ayub, bahwa penebusku hidup. Yang kedua, saudara, apa akibatnya, apa dampaknya, apa hasilnya ketika Ayub memiliki keyakinan bahwa penebusku hidup? Yang pertama tadi, bukan saja Ayub tetap percaya walaupun dihina. Yang kedua adalah Ayub tetap percaya sekalipun diabaikan. Ayub tetap yakin bahwa satu saat pembelaan itu datang. Kenapa? Karena penebusku hidup. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, Ayub pasal 19 ini. Ayub tetap percaya sekalipun dia diabaikan, sekalipun seolah-olah dia diabaikan. Ayat 7 sampai 9, Ayub mengeluh karena Allah tidak segera menolong. Saya pikir ini normal ya sebagai manusia. Kadang-kala kita juga mengeluh. Saya sendiri kadang-kala juga mengeluh ketika ada masalah yang begitu berat. Manusia. Tapi kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa penebus kita hidup. Ayat 7 sampai 9, perhatikan. Sesungguhnya aku berteriak kehaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Saudara, Ayub makin terpuruk ya, makin tidak tahan dengan penghinaan teman-temannya, dengan penghakiman teman-temannya, sampai kemudian Ayub merasa bahwa Allah mengabaikan dia. Allah seolah tidak peduli. Ayat 7 sampai 9 kalau saya boleh simpulkan, memang seolah Ayub mengeluh karena Allah tidak segera menolong. Dia sudah berteriak, ini kelaliman, ini ketidakadilan. Tuhan seolah menutup semua jalan, Tuhan seolah menutup semua pintu, tidak ada pertolongan sama sekali. Sudah yang dikasih Tuhan. Namun saya katakan di awal tadi, walaupun seolah-olah Allah tidak menolongnya,
tidak segera menolongnya, Ayub tetap bertahan karena dia tahu Tuhan punya waktunya sendiri. Karena memang dalam Alkitab itu, atau kalau kita bicara firman Allah, kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi pikiran Allah. Banyak orang yang punya konsep bahwa kalau orang itu saleh, orang itu hidupnya baik-baik saja, taat beribadah, pasti dia tidak akan mengalami kekurangan, pasti dia tidak akan mengalami sakit penyakit, pasti dia tidak bisa rugi, pasti dia tidak bisa menderita. Saudara, itu konsep yang salah. Itu doktrin yang salah. Sudah tahu kan akibat corona ini ada berapa pendeta yang meninggal? Ada banyak pendeta yang meninggal karena virus corona ini. Apakah mereka kurang saleh? Apakah mereka kurang baik? Apakah mereka kurang beribadah? Tidak, saudara. Tapi saya perhatikan orang-orang yang sepertinya masa bodoh itu justru sehat-sehat saja hidupnya, gitu kan? Enggak, saudara. Ini Ayub ini orang saleh loh. Ya, ini rahasia Allah. Maka jangan berpikir kalau orang Kristen mengalami penderitaan, oh itu karena kakek dosa. Jangan, saudara. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Karena siapapun kita, sekalipun kita orang percaya, bahkan pendeta sekalipun, kalau masih hidup di dunia ini, kita masih bisa mengalami penderitaan. Ya. Lalu yang kedua, saudara, Ayub mengeluh karena seakan Allah tidak membelanya. Berarti kan ayat yang ke-10 sampai 12 itu. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Di mana Tuhan? Seolah tidak ada pembelaan sama sekali. Seolah Allah membiarkan Ayub habis-habisan begitu. Seolah Tuhan sengaja menutup semua jalan, menutup semua pintu, dan menghabisi semua harta bendanya. Sama sekali tidak ada pembelaan. Nah, saudara, apakah demikian? Seperti saya katakan, ini memang rahasia Allah, ini memang misteri Allah. Orang saleh kenapa bisa menderita? Dan itu faktanya. Dan kalau sudah lihat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20, ini sebuah kenyataan, firman Allah mengatakan demikian. Ya. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Perhatikan. Kemalangan orang benar banyak. Perhatikan, saudara. Orang benar itu mengalami kemalangan tidak hanya sedikit tapi banyak, gitu kan? Kemalangan orang benar banyak. Perhatikan ini. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan orang benar itu banyak dikatakan. Tapi perhatikan ini. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Kapan? Waktunya Tuhan, seperti Ayub tadi kan. Lalu Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.
Perhatikan Ayub, memang dari batok kepala sampai batok kakinya itu, saudara, kena sakit, tetapi tidak satu pun tulang yang patah. Ayub. Lalu pasal 37, saudara, Mazmur ayat 25. Perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, saudara, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan di sini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ayub memang seketika itu mengalami suatu peristiwa seolah-olah dia ditinggalkan Allah, seolah-olah dia diabaikan oleh Allah. Tapi sejatinya, walaupun kemalangan orang benar itu banyak, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Kalau perhatikan ayat 17, pasal 37 Mazmur. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan saudara? Menopang orang-orang benar. Memang seketika itu Ayub seolah-olah ditinggalkan Allah, diabaikan oleh Allah. Allah tidak segera datang membelanya, tetapi firman Allah tegas mengatakan Allah tidak pernah membiarkan orang-orang benar. Allah selalu menopang orang benar. Dan ini juga menjadi keyakinan Ayub. Maka dia bertahan. Karena apa tadi? Dia percaya penebusnya hidup. Saudaraku, mengeluh itu manusiawi, ya. Menangis di hadapan Tuhan, Tuhan kok kenapa tidak menolong aku? Itu manusiawi. Tapi saudara jangan sampai kehilangan keyakinan bahwa Tuhan melindungi orang yang benar, Tuhan menopang orang yang benar, Tuhan pada waktunya pasti akan membela orang yang benar. Kenapa? Penebus kita hidup. Apakah masalahmu melampaui masalahnya Ayub? Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Yang ketiga, saudara, karena Ayub percaya bahwa penebusnya hidup, maka dia tidak hanya bertahan, dia hanya tetap percaya walaupun dihina. Dia tidak hanya tetap percaya walaupun diabaikan. Tapi yang ketiga, Ayub tetap percaya, Ayub tetap bertahan sekalipun dia dijauhi. Ini mungkin boleh dikatakan klimaks, ya, dalam hidupnya Ayub. Dia tidak hanya dihina, dia tidak hanya diabaikan, tapi dia juga dijauhi. Yaitu sebenarnya bicara hal yang sama. Perhatikan saudara, ayat 13 sampai ayat 20. Kalau mungkin dia dijauhi sahabat-sahabatnya, itu ya biasalah. Saya pikir Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu itu bukan sahabat, tapi itu mungkin temannya. Kalau teman menjauhi itu biasalah, ya. Tapi bagaimana kalau kerabat, saudara? Ayat 13 sampai 16. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku
menganggap aku orang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata yang manis. Perhatikan di sini. Kerabat Ayub sendiri sedang menghindar dan seolah melupakan dia. Saudara, ya justru saya sampaikan bersaudara bahwa selama masa karantina ini memang kami keluarga punya pergumulan. Karena ada salah satu keluarga kami di Solo yang sakit gitu, saudara. Tidak ada satupun keluarga yang tidak support dia gitu loh. Ya kirim doa, kirim pujian, semuanya untuk menguatkan dia ini, mensupport dia ini. Itulah namanya kerabat, itulah namanya keluarga, saudara. Ketika ada satu saja anggota keluarga kita yang mana masalah, semuanya pasti mensupport gitu. Nah yang terjadi dari Ayub gak begitu, dihindari. Ketika Ayub masih jaya, masih kaya, mungkin kerabatnya semua mendekat, menghormati dia. Sampai di sini dikatakan anak-anak budaknya saja nggak ngereken, saudara, nggak kenal gitu. Budaknya saja kalau dipanggil nggak mau menyahut gitu. Ini kan sudah keterlaluan. Betul-betul Ayub menjadi seorang yang kesepian, home alone nih kira-kira gitu. Banyak orang di sekitarnya tetapi sepi. Karena tidak ada orang yang mendekat, semua menghindar, semua menjauh. Tapi apakah Ayub lalu kemudian menyerah, saudara? Apakah Ayub kemudian berhenti? Tidak. Dalam imannya seolah Ayub berkata, silakan kamu, kerabatku, budak-budakku menjawab. Tapi aku tetap percaya penebusku hidup. Tiba saatnya nanti dia akan membela aku. Ini kan udah keterlaluan ya. Kerabat Ayub tidak hanya menghina tapi jijik melihat Ayub. Udah mungkin menutup mata, menutup hidup, tutup mulut. Perhatikan, karena memang bau mulutnya busuk katanya. Ayat 17 sampai 20. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan. Makanya istrinya menjauh. Betul-betul di karantina ini Ayub. Saudara-saudara sekandungku, kan? Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku, maka gak mau mendekat. Bau busuk. Bahkan anak-anak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Siapa di sini? Istrinya ya. Tulangku melekat pada kulit dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Perhatikan saudara, betul-betul menyedihkan apa yang dalam Ayub ini. Harapan terakhir yang bisa mengerti dia, harapan terakhir yang bisa peduli dia itu kan ya orang-orang terdekat, ya istrinya karena anaknya mati, ya mungkin keponakan-keponakannya, budak-budaknya gitu kan, orang-orang yang pernah ditolong tapi tidak ada sama sekali yang mau mendekat dia. Karena memang tubuhnya sekujur itu kena bara yang bau busuk gitu. Dari mulutnya saja, nafasnya aja sudah bau busuk. Saudaraku, Ayub seolah sudah menjadi apa ya? Ya, sudah tidak berharga lagi. Tidak berharga lagi.
Saya pernah cerita ya, saya kan pernah kena hepatitis ya. Tapi udah sembuh. Waktu sakit itu saudara, semuanya harus dipisahkan dari saya. Saya tidak boleh mengundang anak saya, tidak boleh istri saya. Perlengkapan yang saya pakai itu harus dibeli, dilabeli supaya tidak dipakai orang lain karena takut ketularan. Gelas, piring, sendok, semuanya itu gitu saja. Saya sudah merasa tersinggung sekali. Apalagi ini Ayub sudah. Tetapi itu tadi luar biasa. Kenapa itu tak bertahan sekalipun dia nggak dianggap lagi, dijauhi seperti itu. Bahkan sampai orang-orang terdekatnya pun mulai menghindar. Karena Ayub punya keyakinan bahwa penebusku hidup, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia akan bangkit dari debu. Sekalipun kamu menjauhi aku, sekalipun kamu membenci aku, sekalipun kamu jijik terhadap aku yakin suatu saat penebusku yang hidup itu akan membela aku. Dan sudah itu terbukti. Apa yang menjadi keyakinan Ayub itu benar adanya. Nah, sudah lihat pasal yang terakhir kitab Ayub ayat 42 ayat dan pasal 42. Sudah baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat 10. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupan yang dahulu. Ayat 10, Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sekalipun sahabat-sahabatnya menjauh, bahkan secara rohani seolah-olah Allah tidak membelanya, Allah mengabaikannya, dan saudara-saudaranya juga mulai menghindar, jijik. Tetapi Ayub yakin penebusku hidup, dan itu terbukti. Iman percayanya itu, saudara. Tuhan pulihkan keadaan Ayub, Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat dari kehidupan yang sebelumnya. Ini sungguh luar biasa. Itu sebab sudah penting memiliki iman bahwa penebusku hidup. Yesus Kristus memang mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu memberikan jaminan dan pengharapan akan hidup kita, bukan saja tentang masa depan, bukan saja tentang keselamatan yang kekal, tapi juga kehidupan sekarang di dunia ini. Keyakinan bahwa Yesus telah bangkit itu mampu untuk saudara-saudara bertahan dalam kesulitan hidup. Kepercayaan bahwa penebus kita hidup itu buat saudara bertahan dalam menghadapi virus corona yang sangat dahsyat ini. Jangan menyerah, terus bersemangat, karena kita punya Tuhan yang hidup. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.